Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dida Marta Maharani dengan NIM 8579020036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pilar-pilar pendidikan dan referensi di era digital dalam perspektif filsafat ilmu dalam pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam dunia pendidikan, pilar dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan. Pendidikan menjadi pedoman agar proses belajar tidak hanya berfokus pada pengetahuan, akan tetapi juga membentuk karakter, moral, dan kemampuan sosial peserta didik. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan tujuan. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia memiliki 3 prinsip utama pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Korso, dan Tuturi Handayani. Prinsip utama Ingarso Sung Tulodo berarti di depan memberi teladan. Seorang guru bukan hanya mengajar materi, tetapi juga menjadi sebagai contoh sikap, perilaku, dan karakter yang baik bagi peserta didik. Misalnya, dalam era digital, saat ini guru harus memberikan contoh penggunaan media sosial yang baik, sopan, dan tanggung jawab. Guru tidak hanya mengajarkan literasi digital, tetapi juga menunjukkan etika dalam berkomunikasi di dunia maya. Sedangkan prinsip yang kedua ada Ing Madya Mangun Korso, berarti di tengah yang membangun semangat dan motivasi, guru juga harus hadir di tengah peserta didik sebagai pendamping dan mampu membangkitkan kreativitas dan semangat belajar. Dalam pembelajaran daring, prinsip ini sangat penting karena banyak siswa yang merasa bosan, kurang fokus, dan bahkan kehilangan motivasi belajar. Nah, dengan adanya ini, oleh karena itu, guru harus menciptakan pembelajaran yang interaktif, misalnya menggunakan video pembelajaran khususnya digital, diskusi kelompok, atau media kreatif agar siswa merasa tetap aktif dan semangat antusiasnya lebih tinggi. Yang ketiga ada Tuturi Handayani, yang berarti dari belakang memberi dorongan dan dukungan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Akan tetapi memberi arahan dan pengawasan. Di era digital, peserta didik memiliki akses informasi yang sangat luas. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Jika tidak diarahkan dengan baik, siswa dapat terpengaruh informasi negatif, hoaks, bahkan kecanduan teknologi. Karena itu, guru dan orang tua harus tetap memberi dampingan agar teknologi digunakan secara positif dan bermanfaat bagi peserta didik. Penerapan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah menurunnya interaksi sosial secara langsung akibat penggunaan teknologi yang berlebihan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan di daerah terkecil di Indonesia, sehingga tidak semua siswa mendapatkan fasilitas belajar yang sama. Tantangan lainnya adalah menurunnya karakter disiplin siswa dan etika peserta didik akibat pengaruh konten digital yang tidak sesuai dengan umur atau dengan siswa. Namun demikian, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan hingga saat ini. Nilai keteladanan, motivasi, dan pendampingan hidup menjadi fondasi penting dalam menghadapi perkembangan teknologi. Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan siswa yang pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter tanggung jawab dan kemampuan berpikir secara kritis. Menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi bagi persoalan pendidikan nasional saat ini, terutama dalam membangun pendidikan yang humoris dan berkarakter di tengah kemajuan teknologi. Guru tetap menjadi sosok penting yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Karena pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk nilai dan kepribadian. Sekian dari saya pemaparan mengenai pilar-pilar pendidikan dan referensi di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.